banyak ya. Kalau itu coba perhatikan topik ini. Nah, oke, sebelum masuk ke topik 3, jadi kemudian ingin menyampaikan capaian pembelajaran untuk topik 3 ini. Apa sih yang ingin dicapai ketika adik-adik mempelajari topik 3 ini? Yang pertama, memahami konsep tentang beragam identitas diri. Jadi harapannya ketika adik-adik mempelajari topik ini, kalian bisa memahami tentang identitas diri kalian. Nah, ada yang sudah tahu identitas dirinya? Ada yang sudah bisa memahami, oh saya ini seperti ini? Sudah? Bagus. Jadi kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Nah, jadi harapannya dengan mempelajari topik ini, adik-adik bisa berkasihan, memberikan kasih sayang pada diri sendiri. Jadi kadang tuh kita terlalu keras sama diri sendiri. Nah, jadi ayo ke isom ini. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Makanya kita harus belajar menyayangi diri sendiri. Oke, ya. Nah, pernahkah Anda merasa malu? Nah, adik-adik pernah merasa malu? Pernah. Tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Nah, pernah? Oke, ada yang mau berbagi pengalaman? Ada? Nah, coba siapa ini? Mbak Najla. Coba Mbak Najla. Pernah merasa malu? Pernah ya? Pasti pernah. Coba merasa malu terhadap identitas diri. Kalau ujian ini, misalkan kalau ujian itu, jadi di antara teman-teman kuliah ujian, jadi ujian itu yang sudah menikah. Di antara teman-teman ujian sudah menikah sendiri. Jadi kalau ditanya, siapa yang sudah menikah? Itu kadang ujian harus nikah dulu, kalau sampai tidur. Nah itu ada rasa malu, ingin menyembunyikan identitas. Nah, coba kalau Mbak Najwa pernah nggak merasa malu terhadap identitas dirimu? Enggak. Oke, bagus. Yang lain? Ada yang malu dengan identitas dirinya? Oke, nggak ada ya. Semua bangga dengan identitas dirinya masing-masing ya. Oke, lanjut. Sekarang kita dapat lihat ini. Nah, coba di sini ada yang suka makan jengkol. Coba angkat tangan yang suka makan jengkol. Nah, ini Rana yang doyan jengkol ini. Gak ada yang doyan? Oke. Terus coba. Siapa yang sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam? Ayo, siapa? Ini. Siapa? Ayo. Coba kita meremaja. Kalau malu dilihat temannya, sekarang kita belum. 1, 2, 3, merem. Siapa yang sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam? Angkat tangan. Ya. Oke, silakan. Lanjut ya. Nah, sekarang siapa yang bangga jadi warga plus 62? Angkat tangan. Saya. Orang bangga. Bagus. Saya bangga. Bangga ya. Yang nggak katakan berarti nggak bangga nih. Oh, sudah dibagi. Lanjut ya. Dari yang kemudian sampaikan tadi, ada beberapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda. Tadi ada suka makan jengkol, kemudian ada yang dendam tadi ya, yang masih menyimpan dendam. Terus ada yang bangga jadi warga plus 62. Coba berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Mbak, siapa ya? Siapa Mbak nama Mbak? Rahel. Oh, Mbak Rahel, coba berapa kategori yang sesuai dengan identitas Mbak Rahel? Dari tadi ada suka makan jengkol, terus sulit memaafkan, terus bangga plus 62. Berapa? 2.
Tadi ada suka makan jengkol, sulit memaafkan, bangga dari warga kesenambua. Mana yang sesuai dengan kamu? Dari ketiga tadi. 1, 2, 3. Jadi 3. Oh, bagus. Coba sekarang siapa lagi ya? Thomas. Suka makan jengkol? Lumayan. Bangga jadi warga kesenambua? Bangga. Terus yang tadi sulit memaafkan? Enggak, oke, bagus. Berarti ada 3 ya. Adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Ada satu identitas yang sebenarnya ini tuh aku banget loh, tapi aku ragu mengakuinya. Ada? Mbak Jesya? Enggak ada. Bagus. Coba Mas siapa? Satria. Oh, Satria. Mas Satria ada? Kamu sebenarnya ini aku banget tapi malas kasihnya. Ada? Nggak ada. Berarti bangga ya dengan identitas sendiri. Oke. Terus dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Yang paling penting mana tadi? Kamu yang paling penting mana? Aku suka makan jengkol. Terus sulit memaafkan. Atau bangga jadi warga kesenambua. Mana yang menurut kamu paling penting, Mbak? Kacamata. Siapa namanya? Hah? Tera. Coba mana yang menurut kamu paling penting? Mana? Suka makan jengkol, sulit memaafkan, atau bangga jadi warga plus 62? Oke, bangga ya. Jadi bangga jadi warga plus 62. Kita lanjut. Nah, jadi dari hal yang Budian bicarakan tadi, pada dasarnya Budian ingin menyampaikan ke adik-adik semua bahwa setiap orang punya banyak identitas. Ada identitas yang dapat diubah, identitas yang tidak dapat diubah, kemudian identitas yang kurang penting, serta identitas yang sangat penting. Nah, sudah punya gambaran mana tuh identitas yang penting, identitas yang kurang penting? Sudah ya? Oke, baik. Sekarang identitas yang dapat diubah. Apa contoh identitas yang dapat diubah? Ya, betul. Ya. Jadi misal hari ini, kemarin, nah jadi contoh ya, kemarin Budian itu adalah guru di sebuah SD swasta. Nah, Budian kemarin itu guru di SD swasta. Hari ini Budian adalah seorang mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, ini kan sudah berubah. Jadi identitas itu bisa berubah. Contoh juga, adik-adik sekarang adalah siswa SMA 2. 2 tahun lagi mungkin kalian identitasnya berubah jadi apa? Mahasiswa. Mahasiswa UGM, UI, UNS. Nah, itu ya. Itu namanya identitas yang dapat diubah. Kalau identitas yang tidak dapat diubah apa? Contoh identitas yang tidak dapat diubah? Apa? Kenapa? Jenis kelamin ya, jenis kelamin. Jadi identitas yang tidak dapat diubah itu identitas yang kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Misal, ketika kita lahir, ya udah kita kan nggak bisa milih ya, kita mau lahir laki-laki atau perempuan. Nah, lahir dari perut ibu, ya udah perempuan. Masa kita gede, bu, aku bisa kok ya mau lahir cewek, loh aku pengen lanang. Nah, kita kan nggak bisa milih. Kemudian, kita tidak bisa memilih dilahirkan jadi anak siapa. Nah, itu dia identitas yang tidak dapat kita ubah. Kemudian lanjut ya. Nah, oke. Setelah kita memahami tentang identitas diri, apa sih manfaatnya? Kita tahu identitas diri kita. Coba Mas Satria. Apa manfaat kita tahu identitas diri? Hah? Tahu
kita ini perempuan, kita ngumpul nih sama perempuan. Ya wes wong aku wong wedok ya, aku pengennya ngumpul karo wong wedok. Nah, jadi kita nggak akan khawatir kita dibicarakan kayak kok ngumpulnya karo wedok terus. Wong aku ki wedok ya pengennya ngumpul karo wedok. Misalkan terus meningkatkan kebahagiaan, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Dengan memahami identitas diri kita, harapannya kita mampu memberikan ketahanan dalam diri sendiri kita untuk mengatasi konflik. Oke, kemudian apa sih? Ada efek negatifnya juga ternyata. Jadi kalau kita terlalu mengasihani, terlalu menyayangi diri sendiri, ternyata ada efek negatifnya. Yang pertama, contoh narsisme. Nah, narsisme itu apa? Mengagumi diri secara berlebihan. Jadi, oke, boleh kita berbelas kasihan, mengasihani diri sendiri, tapi tidak boleh terlalu kagum. Misalkan gimana? Kilo, aku ayu bisa kelas. Ya boleh ya. Iki loh, aku pinter bisa kelas. Itu namanya narsisme. Kemudian fanatisme, kebanggaan berlebihan kepada kelompok ada di sini yang itu geng motor atau kelompok-kelompok tertentu misalkan. Nah, misalkan kayak gitu ya. Misalkan ada anggota geng motor, dia itu aku gitu anggota geng motor. Nah, misalkan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut geng motornya itu sering. Kemudian self-pity, mengasihani diri secara berlebihan. Ada contoh yang bisa beri contoh? Mbak, siapa ini? Siapa? Karena ya? Nah, coba mengasihani diri secara berlebihan. Contohnya gimana? Ya ampun, kita sih misalnya banget doyan. Yo, masa kita ya ampun ambil kilur banget. Udah wes resiki cibo kayak apa ya? Terlalu berlebihan kamu mengasihani. Kemudian playing victim. Nah, ini yang harus dilakukan, playing victim. Menempatkan diri sebagai korban. Padahal dia itu adalah seorang pelaku. Nah, dia itu pelaku tapi seakan-akan dia sebagai korban. Berarti dia sedang melakukan apa? Playing victim. Ini efek terlalu mengasihani pada diri sendiri. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya, bahkan mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Di akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di tempat sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya.
yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Coba setelah melihat tayangan tadi, kemudian mau tanggapan Sandi. Gimana Sandi? Coba Sandi. Kan mau dijawab. Nih, coba apa yang bisa kamu ambil dari video? San. Apa tadi? Iya kan? Bagus. Tidak boleh merasa insecure terhadap diri kita sendiri. Bahwasanya kita itu punya kebutuhan masing-masing. Ya. Tidak boleh merasa insecure. Pada dasarnya ada satu rumus yang sama ditemukan dalam sebuah apa? Mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Ya. Jadi sebenarnya bukan kita mencintai orang lain, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Oke. Nah, ini kemudian ada hidup. Silakan diambil. Silakan kalian tuliskan ucapan terima kasih terhadap diri kalian sendiri. Ucapan apa? Ucapan Tugasnya adalah yang pertama
terima kasih kalian terhadap diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, silakan ungkapkan terima kasih dan penghargaan terhadap orang terdekat kalian. Misalkan siapa? Kalau kemudian contoh ya, misalkan kemudian terima kasih kepada anak-anakku karena anakku telah menjadi baik dan berbakti pada orang tua. Nah, jadi kalau kalian silakan tuliskan ucapan terima kasih kalian buat diri sendiri yang pertama, yang kedua untuk orang terdekat. Bisa orang tua, kalau anak belum ya, kemarin zaman kerja belum, masalah sahabat atau siapapun yang kalian mau berjasa untuk kesuksesan kalian saat ini. Coba ya, waktunya 5 menit. 5 menit ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan di teman paling depan. Terima kasih sudah. Oh ya udah, yang sudah siapa? Biar ambil aja. Sudah. Wait. Terima kasih sudah membawa saya membahas Brazil. Yang mau dikumpulkan kemudian silakan. Yang sudah selesai. Telah membantu saya ngecat tembok. Terima kasih. Yang tembok yang mana? Teman-teman ini dari siapa tahu ya? Ya kan apa maksudnya apa jadi nggak ngecat lagi toh? Kapan sih? Terima kasih sudah pernah berinkarnasi di bumi. Terima kasih atas diriku sendiri bisa berkembang bijak. 2 menit lagi ya. Katanya baik dikasih nama. Dikasih Aku ikut loh. Terima kasih. Terima kasih sudah bertangan sharing di hidupku. Sudah? Yang berapa? Sudah? Sudah yang belakang? Belakang. Sudah. Ini langsung pakai desain dari film nama. Yang belum?
Oke, sudah semuanya ya? Baik, sudah? Sudah? Masuk ya? Sudah? Oke, baik. Dari materi kita pada pagi ini, ada yang mau menyebutkan? Jangan. Coba Mbak yang berapa? Yang sebelah kacamata? Nah, setelah Budian tadi menyampaikan topik identitas diri, apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Coba Mas Neneng. Siapa namanya? Libra, gak apa-apa ya Mas. Ujian aja ini loh, pilih putra. Apa? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari materi kita pada Februari? Apa Mas? Hah? Dispen. Dispen. Apa? Ah ya, bagus. Setiap orang punya cerita masing-masing, punya latar belakang masing-masing, punya identitas dirinya masing-masing, dan kita harus bangga dengan identitas diri kita. Nah, karena apa? Coba bayangkan kalau kita semua sama. Nah, aneh kan? Nah, makanya setiap orang itu berbeda. Setiap orang punya identitas dirinya masing-masing untuk membuat hidup kita biar lebih berwarna. Oke, mungkin pada pagi hari ini cukup sekian yang bisa Budian sampaikan. Terima kasih atas kerjasama adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.